Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa. Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu, sampaikan apa menjadi isi hati-Mu. Ini hati kami Tuhan, ajar kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Minggu lalu kita bahas, sabarlah di Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau ada yang bilang bahwa saya nggak dendam sama siapa-siapa kok, mari kita belajar firman Tuhan. Yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, dendam dalam bahasa aslinya itu memfei, yang artinya blame, to have a complaint against anyone, quarrel. Kita bisa dibilang menaruh dendam kalau kita suka menyalahkan orang lain. Kita bisa dibilang mendendam kalau kita suka cari kesalahan orang lain. Kita bisa dibilang pendendam kalau kita suka komplain, suka mengeluh. Kita bisa dibilang pendendam kalau kita suka merasa nggak cocok, merasa nggak suka. Dan kita bisa dibilang mendendam kalau kita bertengkar, ada konflik, ada pertengkaran, ada kesalahpahaman. Nah, coba introspeksi diri kita, jangan-jangan kita simpan dendam. Nah, minggu ini kita mau lanjutkan ayat dari minggu sebelumnya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, di Kolose 3 ayat 12-14. Mau sabar, mau mengampuni, mau tidak mendendam, bahkan mengampuni orang yang dendam sama kamu, kenakanlah kasih. Put on love. Khotbah kali ini saya beri judul Put on love. Kenakanlah kasih. Kita bisa belajar untuk bukan sebatas merasa mengasihi atau di mulut doang, saya sayang kok sama keluarga, tetapi benar bisa kelihatan rasa sayangnya. Kita bisa belajar bukan sebatas merasa mengasihi, tetapi tunjukkanlah kepada mereka, ekspresikanlah kepada mereka. Ada aksinya dan ada perbuatannya, bukan sebatas merasa, tetapi kelihatan. Karena kita lihat kalau kita kenakan jasnya kelihatan, merubah satu kemeja atau kaos putih jadi tertutup warna biru. Bahkan kalau kita kenakan ikat pinggang, terlihat manfaatnya. Celana jadi nggak kendor, tidak melorot, tetapi celananya jadi terbantu. Fungsi dari sesuatu yang dikenakan itu jadi kelihatan, jadi bisa dirasakan. Jadi tunjukkanlah kasih itu, kenakanlah kasih. Walau di dalam pakai kemeja putih, tetapi ketika kenakan jas warna biru, suasananya ada warna birunya. Jadi ketika kita, seperti mungkin kalau kita pakai kacamata ya, kita jadi mampu melihat jelas walau tadinya mungkin buram kalau nggak pakai kacamata. Nah, kenakanlah kasih. Jadi walau sebetulnya nggak mudah untuk mengampuni, tetapi ketika kita put on love, kita jadi bisa mengampuni. Mungkin aslinya buram kalau nggak pakai kacamata, tetapi ketika pakai kacamata, kita jadi bisa melihat jelas. Jadi bukan masalah, pastor saya nggak bisa mengampuni keluarga saya dendam, sebel, benci sama mereka. Tetapi ini mengenai keputusanmu, kenakanlah kasih. Misalnya kalau kita tanpa pakai sepatu, kita jalan keluar rumah, bahaya, kakimu bisa kena pecahan kaca, bisa kena ranjau paku, bisa nggak sengaja keinjak batu yang tajam, yang lancip, jadi melukai kakimu. Mungkin selama ini kita mudah tersinggung, kita dikit-dikit rasanya terluka karena kita nggak mengenakan kasih. Kita tahu apa itu kasih, tapi kita nggak mau pakai itu kasih. Kita tahu kalau pakai jaket itu atau pakai jas itu mungkin bisa bikin lebih hangat ketika musim dingin, tapi kita nggak mau pakai jaketnya, kita nggak mau pakai jasnya. Kita tahu bahaya kalau jalan kaki nggak pakai sepatu, tapi kita malah jalan keluar rumah nggak mau pakai sepatu. Bukan karena kita mungkin aslinya memang mudah mengasihi, mudah mengampuni, dan mungkin aslinya orangnya sabar, tetapi kita mengandalkan Tuhan
untuk Tuhan memampukan kita bisa mengasihi. Karena itu adalah hal yang harus dilakukan bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Kenakanlah kasih. Seperti ketika memakai jaket atau jas, padahal situasinya cuacanya lagi dingin, tetapi ketika kita mengenakan satu jaket jadi merasa lebih hangat. Jadi kenakanlah kasih itu. Bukan sebatas termometer yang kerjaannya mengukur suhu ruangan, tetapi seperti termostat yang bisa mempengaruhi suhu ruangan. Jadi kita bukan sibuk bilang bahwa keluarga saya, teman saya, pasangan saya orangnya nggak baik, orangnya nyebelin, orangnya kasar dan lain hal. Tetapi apapun kondisi di sekeliling kita jadi berubah ketika kita mengenakan kasih, pure love. Seperti kalau kita pakai jaket jadi aman walaupun cuacanya dingin. Walau sekeliling kita lagi rese, nggak selalu kita pasti jadi kepahitan. Tetapi justru karena kehadiran kita seperti termostat, kita yang menentukan suhu ruangan. Arah pembicaraan yang tadinya mungkin rese, ngeselin, ngajak berantem, ngajak ribut, tetapi menjadi damai. Kita sadar betul Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Maka tugas kita mengasihi. Tugas Tuhan mengadili. Jangan terbalik. Malah kita yang mau menghakimi orang di kiri kanan kita. Itulah makanya hidupmu penuh dengan konflik dan kebencian. Kondisi hatimu pahit seringkali bukanlah masalah perlakuan di sekelilingmu, tetapi kamu tidak mengenakan kasih. Kamu tidak pakai jaket ketika lagi musim dingin, makanya kamu kesulitan kedinginan. Kamu tidak pakai sepatu ketika keluar rumah, makanya kakimu mudah terluka. Kena beling, pecahan kaca, kena injak batu yang tajam, makanya kamu rasanya dikit-dikit tersinggung dan terluka. Ingat, tugas kita mengasihi. Biarkan tugas Tuhan itu mengadili nanti. Jangan dibalik. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih dalam ayat 14 dalam bahasa aslinya itu agape. Artinya ada brotherly love, affection, goodwill, love, benevolence, kindness. Ada love feast atau fellowship among early Christians, a religious service or gathering. Ada artian fellowship dengan komunitas Kristen atau kegiatan ibadah. Kita bisa lihat bahwa kita bisa introspeksi dan belajar bahwa kalau kita mau mampu mengenakan kasih, maka kita bisa jadi orang yang sabar, jadi orang yang bisa mengampuni. Nah, kasih ada makna datang beribadah dan ikut fellowship komunitas Kristen tadi di atas. Makanya jangan heran, seringkali orang yang meninggalkan komunitas Kristen atau menjauhi pertemuan ibadah, mereka juga yang seringkali menjadi orang yang sulit mengampuni, kurang sabar, mudah tersinggung dan terluka. Karena it's a common sense. Kalau kita ada skill berkomunitas, kita bisa belajar bawa diri yang baik dan lebih mengerti perbedaan antar satu manusia dengan yang lainnya. Jadi kita lebih pengertian. Makanya lebih dimampukan untuk sabar dan mengampuni. Makanya ayo datang berkomunitas di MIC Church. Kita ada doa tengah minggu, ada 3M, ada MWM, ada ibadah, ada grup untuk berdoa puasa. Dalam berkomunitas kita bukan hanya belajar secara teori apa itu kasih, tetapi kita benar-benar bisa dihadapkan keadaan harus mengampuni. Mungkin ada orang-orang yang unik di sana. Harus sabar, harus mengasihi. Firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kalau kata mengasihi di sini dalam bahasa aslinya agapao. Artinya itu to welcome, to love dearly, to love them very much, to entertain, to be fond of, to be well pleased, to be content at or with a thing. Kita bisa belajar bahwa hidup kita bisa membawa pertobatan, bisa membuat semua orang tahu bahwa saudara adalah murid Kristus. Kalau saudara itu sangat mengasihi mereka,
sampai mereka pun sangat mengasihi saudara. Jadi bukan sebatas peduli atau sayang, tetapi sangat mengasihi, dearly. To love them very much. Sampai apapun keadaannya kita welcome. Kita terima keadaan mereka bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dikasihi. Sampai-sampai keberadaan kita itu membawa penghiburan. To entertain, kehadiran kita tuh bikin seneng. Dan saling mengasihi karena kita sudah begitu banyak menabur. Sampai ada kata saling, sampai ada balasannya. 1 Peter 4 verse 8, lebih daripada segala-galanya hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Nah, lebih dari impianmu, lebih dari harapan saudara, lebih dari melunasi cicilanmu, lebih dari ambisimu, atau lebih dari kekhawatiranmu, lebih daripada segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Siapa yang duluan coba? Oh, orang tua saya dulu dong yang kasih contoh. Datangi saya minta maaf duluan, baru saya minta maaf. Oh, teman saya dulu dong yang minta maaf, kan dia yang salah. Nah, coba pikir, katanya mau ikut teladan Kristus. Tuhan Yesus datang duluan loh untuk tebus dosa kita. Sebelum kita minta maaf, Tuhan sudah terlebih dahulu membuat inisiatif untuk memungkinkan saya dan saudara diampuni atas setiap kesalahan kita. Berarti kalau bicara harus siapa yang duluan mengampuni? Ya kita, kita yang duluan, yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Harus siapa yang duluan sungguh-sungguh mengasihi sampai ada balasan? Mulai dari kita dulu. Inisiatif buat situasi penuh kasih dan pengampunan. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. That is how we show people about Jesus. Begitulah cara kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia, melalui kasihnya. All will know that you are God's disciples. Ketika kita bisa sadar, kita bisa sabar sama orang yang keterlaluan. Ketika kita bisa tetap baik sama orang yang kejam sama kita. Mungkin ketika Jimmy Mason yang berusia 16 tahun dibunuh dengan kejam oleh Jake Fahry pada tahun 2008 di London. Ibu dari Jimmy malah berkata, saya hanya ingin berkata kepada orang tua anak itu, saya merasa kasihan sama mereka. Saya nggak marah, hanya kasihan. Kami punya kenangan yang indah tentang Jimmy, tetapi mereka punya kenangan yang buruk tentang anaknya. Orang banyak bertanya sama ibu ini, kenapa saya nggak marah? Tapi ibu ini berkata, kemarahan itulah yang membunuh anak saya. Kalau saya marah, maka saya akan menjadi seperti anak itu, dikuasai oleh kemarahan. Dan 2 tahun setelah itu, tahun 2010, keluarga Jimmy membuka sebuah kafe di dekat lokasi anak mereka dibunuh. Keuntungan kafe itu digunakan untuk membangun komunitas dan mengajak anak muda menyalurkan emosi mereka melalui karya seni. Kedua orang tua Jimmy mendapatkan gelar kehormatan dari kerajaan Inggris untuk usaha mereka membangun generasi anak muda. Mungkin tugas yang sulit ya untuk mengasihi musuh kita, tetapi hal itu harus dilakukan. Mengasihi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang menjelek-jelekan kita, mengasihi orang yang menipu kita, mengasihi orang yang tidak membalas mengasihi kita. Ya. Returning hate for hate multiplies hate. Hate cannot drive away hate. Only love can do that. Mengatasi kebencian atau membalas kebencian dengan kebencian hanya melipat gandakan kadar kebencian. Kebencian nggak dapat mengusir kebencian, hanya kasih yang dapat melakukannya. Mari, kenakanlah kasih. Mari izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan, hamba mau membawa Tuhan setiap pribadi yang datang Tuhan beribadah online hari ini Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan mengenakan kasih, sehingga kasih Kristus
yang kami kenakan ini Tuhan, pure love, akan membawa pemulihan atas keluarga, akan membawa pemulihan atas hubungan-hubungan, akan membawa pemulihan atas hubungan ayah dengan anak, ibu dengan anak, mertua dengan menantu, kakak dengan adik, memulihkan hubungan antara suami dan istri. Ada pemulihan luar biasa terjadi. Dan kami percaya Tuhan, kami terima pemulihan itu. Mampukan setiap kami Tuhan selalu berjalan dalam kasih. Kami minta Tuhan kekuatan darimu. Kami buka hati kami, urapi setiap kami. Roh Kudus, mampukan kami. In Jesus name we pray, amen. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.